Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda ngerasa sibuk banget setiap hari, lari sana-sini, tapi nggak yakin sebenarnya ini semua bakal berakhir gimana? Nah, hari ini kita akan bedah sebuah kerangka yang bisa bantu kita membangun hidup yang jauh lebih bermakna dan punya tujuan. Coba deh renungkan sebentar pertanyaan ini. Gampang banget loh kita kejebak dalam rutinitas, pindah dari satu kerjaan ke kerjaan lain, tanpa sadar kita lagi membangun apa. Rasanya kayak sibuk terus, tapi kok nggak nyampe-nyampe ya? Nah, cetak biru yang esensial itu yang menjadi fondasi, namanya adalah visi. Ini bukan sekedar mimpi di siang bolong atau angan-angan ya. Ini adalah sebuah cetak biru yang jernih, gambaran besar tentang masa depan yang benar-benar ingin kita wujudkan. Yuk kita gali lebih dalam lagi. Oke, mari kita mulai. Penting untuk tahu kalau nggak semua visi itu sama. Ada perbedaan besar loh antara ambisi pribadi yang cuma didorong oleh ego dengan visi sejati yang asalnya dari tempat yang jauh lebih dalam. Ini dia kuncinya. Visi sejati itu bukan tentang apa yang dunia harapkan dari Anda atau apa yang kelihatannya keren. Bukan. Visi sejati itu adalah sesuatu yang benar-benar nyambung dengan prinsip dan nilai-nilai inti Anda. Asalnya dari dalam, dari perenungan mendalam tentang apa sih tujuan hidup kita sebenarnya. Biar lebih jelas, coba kita lihat perbandingannya. Visi sejati itu digerakkan oleh prinsip, fokusnya untuk tujuan yang lebih besar. Sementara ambisi pribadi seringnya digerakkan sama ego, fokusnya ya ke diri sendiri. Visi itu lahir dari refleksi, sementara ambisi seringkali lahir cuma karena kita pengen punya apa yang orang lain punya. Coba tanya ke diri sendiri, mana yang lagi Anda kejar sekarang? Terus kenapa sih punya cetak biru atau visi ini penting banget? Ini bukan cuma biar kita merasa punya tujuan aja loh. Visi itu adalah alat yang super praktis dan sangat kuat untuk menavigasi kehidupan. Setidaknya ada 3 fungsi utama dari sebuah visi. Visi membantu kita untuk mempersiapkan diri, lalu menavigasi berbagai tantangan, dan yang terakhir, mengarahkan setiap keputusan kita. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, mempersiapkan. Kalau kita punya gambaran yang jelas tentang masa depan, kita bisa mulai ambil langkah dari sekarang. Mirip seperti kisah Yusuf yang visinya bukan cuma menyelamatkan Mesir dari bencana kelaparan, tapi juga menjadikan bangsa itu sumber berkat bagi bangsa-bangsa lain. Kedua, menavigasi. Saat masa-masa sulit datang, dan percayalah itu pasti akan datang, visi Anda itu berfungsi seperti kompas sekaligus perisai. Visi memberi kita kekuatan bukan cuma untuk bertahan, tapi juga untuk menemukan cara mengubah masalah jadi peluang, jadi berkat. Dan yang ketiga, mengarahkan. Tanpa tujuan yang jelas, semua jalan kelihatan benar kan? Nah, visi memberi kita kejelasan itu. Saat Rasul Paulus mendapat visi untuk pergi ke Makedonia, itu memberinya arah yang pasti dan tujuan yang jelas untuk pelayanannya. Oke, jadi kita udah paham pentingnya visi. Nah, langkah selanjutnya, ini mungkin kedengarannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar, menuliskannya. Kutipan ini benar-benar merangkum kekuatannya. Saat sebuah visi dituliskan, ia menjadi sesuatu yang nyata. Bukan lagi cuma ada di kepala, tapi jadi sesuatu yang bisa kita lihat, kita pegang, dan yang paling penting, kita jalankan. Manfaat praktisnya itu besar sekali. Dengan visi yang tertulis, Anda nggak akan lagi buang-buang waktu, energi, atau sumber daya untuk hal-hal yang nggak penting. Setiap keputusan bisa kita filter dengan satu pertanyaan. Apakah ini membawa saya lebih dekat ke visi saya? Ini pertanyaan yang penting banget. Kadang di tengah kesibukan atau masalah hidup, kita bisa aja kehilangan arah, lupa sama cetak biru kita. Terus gimana cara kita tahu kalau itu terjadi? Coba deh kita cek. Ada 5 tanda peringatan ini. Mungkin Anda merasa tidak lagi bersyukur atas apa yang ada, atau fokusnya ke hal-hal negatif terus. Atau mungkin Anda terpaku pada apa yang Anda tidak punya. Atau malah mencoba melakukan semuanya sendirian dan mulai menyalahkan orang lain. Kalau ada yang terasa klik, mungkin ini saatnya untuk kembali terhubung dengan visi Anda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis, bagian aksinya. Gimana caranya kita mengubah cetak biru yang hebat ini jadi bangunan yang nyata? Nah, disinilah peran tujuan atau goals jadi sangat penting. Jadi, ini poin yang krusial banget untuk dipahami. Visi adalah tujuan akhirnya, yaitu apa yang mau kita capai dan di mana kita ingin berada. Sedangkan tujuan atau goals adalah langkah-langkah praktisnya, yaitu bagaimana caranya kita sampai ke sana.
Kalau visi itu cetak birunya, maka tujuan adalah batu bata, semen, dan kayunya. Analogi ini bikin semuanya jadi jelas banget kan? Mengalami Eropa itu adalah visinya, besar, indah, dan menginspirasi. Tapi itu nggak akan pernah terjadi tanpa tujuan-tujuan yang konkret dan terukur, seperti menabung 50.000 sehari atau membuat janji temu untuk urus paspor minggu depan. Ini contoh brilian lainnya tentang bagaimana semua ini bekerja. Visi besar menjadi pembicara publik yang percaya diri, mungkin kedengarannya bikin gentar. Tapi tujuan untuk mencari klub public speaking lokal hari ini itu sangat bisa dilakukan kan? Setiap tujuan kecil yang kita capai akan membangun momentum menuju visi yang lebih besar. Nah, ini dia intinya. Visi memberikan mengapanya untuk tujuan-tujuan kita. Sebaliknya, tujuan memberikan bagaimananya untuk visi kita. Ada benar-benar butuh keduanya. Ingat ini, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi, dan eksekusi tanpa visi adalah mimpi buruk. Jadi, setelah kita bahas semua ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Anda sudah melihat betapa pentingnya sebuah visi dan bagaimana cara mengubahnya menjadi kenyataan. Sekarang, batu bata pertama apa yang akan Anda letakkan? Apa satu langkah kecil dan nyata yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai membangun visi Anda?